Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah kegiatan penalaran yang bersifat ilmiah dan non-ilmiah. Dari prosesnya, penalaran dapat dibedakan sebagai penalaran deduktif dan penalaran induktif. Pada hari ini saya akan menjelaskan penalaran deduktif, yaitu di mana penalaran deduktif didasarkan pada proposisi logis, yaitu sebuah dalil pada dasarnya adalah sebuah pernyataan, di mana pernyataan ini bisa benar, bisa juga salah. Di sini akan saya rincikan lagi, yaitu penalaran deduktif itu bersifat bergerak dari yang sesuatu yang umum kepada yang khusus. Kemudian, silogisme merupakan suatu cara penalaran deduktif yang formal. Strukturnya tetap, yaitu premis mayor, premis minor, dan kesimpulan. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu premis mayor dan apa itu premis minor. Premis mayor yaitu pernyataan umum, sedangkan premis minor adalah pernyataan khusus. Proses keduanya disebut sebagai silogisme. Silogisme merupakan proses penalaran dari dua proporsi. Sebagai premis, ditarik suatu proporsi baru berupa konklusi. Kesimpulan dalam silogisme selalu lebih khusus dari premisnya. Di sini saya akan mencontohkan penalaran deduktif. Contohnya adalah semua cendekiawan adalah manusia pemikir. Yang kedua, semua ahli filsafat adalah cendekiawan. Yang ketiga, semua ahli filsafat adalah manusia pemikir. Ini untuk contoh pertama. Sedangkan contoh yang kedua adalah semua orang akhirnya akan mati. Ini merupakan premis mayor. Sedangkan premis minornya adalah Hasan adalah orang. Ditarik suatu kesimpulan, yaitu Hasan akhirnya juga akan mati. Artinya, penalaran deduktif dari yang abstrak ke yang konkret dan dari teori ke fakta-fakta. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang jenis dari penalaran deduktif. Yang pertama ada silogisme kategorial, yang kedua silogisme hipotesis, yang ketiga silogisme alternatif, yang keempat adalah entimen. Di sini saya akan menjelaskan apa itu yang disebut dengan silogisme kategorial. Silogisme kategorial, silogisme yang terjadi dari tiga proposisi. Silogisme kategorial disusun berdasarkan klasifikasi premis dan kesimpulan yang kategoris. Kondisional hipotesis yaitu bila premis minornya membenarkan anteseden, simpulannya membenarkan konsekuen. Bila minornya menolak anteseden, simpulannya juga menolak konsekuen. Dalam silogisme kategorial, premis yang mengandung predikat dalam simpulannya itu disebut dengan premis mayor. Sedangkan premis yang mengandung subjek dalam simpulannya disebut sebagai premis minor. Di sini saya akan mencontohkan apa itu premis mayor, premis minor, serta kesimpulan dari silogisme kategorial. Premis mayornya adalah tidak ada manusia yang abadi. Sedangkan premis minornya, Sokrates adalah manusia. Bisa ditarik suatu kesimpulan bahwa Sokrates tidak abadi. Apabila dalam suatu premis partikular, kesimpulan juga harus partikular. Contohnya adalah
semua yang halal dimakan akan menyehatkan. Yang kedua, sebagian makanan tidak abadi. Yang ketiga adalah jadi sebagian makanan tidak halal. Ini merupakan contoh premis dari silogisme kategorial. Kemudian premis mayor, tidak ada manusia yang abadi. Premis minor, Sokrates adalah manusia. Kesimpulannya, Sokrates tidak abadi. Yang kedua adalah silogisme hipotesis. Menurut Parera tahun 1991, silogisme hipotesis terdiri atas premis mayor, premis minor, dan simpulan. Akan tetapi, perbedaannya adalah premis mayor bersifat hipotesis atau penggadaian, yaitu dengan konklusi tertentu maka itu akan terjadi. Maka kondisi lain yang akan menyusul juga akan terjadi. Sedangkan premis minor menyatakan kondisi pertama terjadi atau tidak terjadi. Yang ketiga adalah silogisme alternatif. Silogisme alternatif terdiri juga atas premis mayor dan berupa alternatif. Sedangkan posisi alternatif bila premis minornya membenarkan salah satu alternatifnya. Simpulan akan menolak alternatif yang lain. Proporsi minornya adalah proporsi kategorial yang menerima atau menolak salah satu alternatifnya. Yang terakhir adalah entimen. Entimen berasal dari bahasa Yunani. En artinya di dalam, sedangkan timos artinya pikiran. Adalah sejenis silogisme yang tidak lengkap. Tidak untuk menghasilkan bukti ilmiah, tetapi untuk menimbulkan keyakinan dalam sebuah entimen. Penggunaan entimen kadang-kadang digunakan untuk menjelaskan argumen yang tidak lengkap dari bentuk selain silogisme. Itulah yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga bisa dipahami. Apabila terdapat kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.